Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat selalu. Jangan lupa, di masa pandemi ini selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada para sahabat yang telah merespon channel YouTube saya. Ada beberapa pertanyaan di channel YouTube saya dalam penayangan yang kemarin. Salah satunya dari Sulap Adam Kers menanyakan, mau tanya dong, apa persamaan dan perbedaan antara persona dan karakter? Persona itu adalah karisma, sementara karakter itu adalah bagian dari pembentuk karisma atau persona. Apalagi yang dibutuhkan agar persona atau karisma itu muncul selain karakter? Pertama, tingkat pemahaman dan pengetahuan orang itu terhadap ilmu atau terhadap dunia yang digelutinya. Kedua, adalah tingkat spiritualnya, keimanannya, mungkin pemahaman dan ilmu pengetahuannya pula dalam keagamaannya. Ada juga pertanyaan dari Mika Kananil, request Mas, seberapa penting olah rasa dan seni teater untuk para pesulap? Ini nanti akan saya bahas dalam tayangan berikutnya, insya Allah, dengan bagaimana mempraktekannya sekalian. Kita lanjut ke pembahasan tentang karakter. Ada yang bertanya kepada saya tentang nama untuk pesulap. Hampir semua pesulap tidak menggunakan nama aslinya sebagai nama panggilan di atas panggung. Nama itu adalah doa, dan nama akan membawa harapan dan keberkahan. Biasanya seorang akan memulai meniti karir di dunia sulap sibuk dan khawatir, sehingga dia mencari hal-hal yang terlalu detail, ribet mencari karakter fisik, dan sibuk mengumpulkan trik-trik hebat untuk penampilannya nanti sebagai seorang pesulap. Sampai-sampai mereka melupakan sesuatu aspek yang sangat penting yang harus didapat di dalam dirinya, yaitu nama panggilannya. Kenyataan, nama yang tepat terkadang bisa membawa sebuah perbedaan ketika hal itu menyangkut tentang karir untuk menuju pada sebuah kesuksesan. Dan terkadang kerja keras saja tidak cukup. Sebuah nama memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk membangun sebuah pribadi di atas panggung. Saya memulai karir saya sebagai pesulap, sebagai seorang pendongeng dan pemain marionet boneka tali. Saya tahu dengan jelas bahwa nama merupakan hal yang sangat penting, karena suatu kebiasaan yang ada pada diri saya untuk memberikan nama kepada karakter-karakter tokoh boneka saya dalam ketika saya mendongeng. Setiap nama memiliki pengertian sendiri dan memiliki perbedaan karakter atau sifat masing-masing antara boneka dan nama itu. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menentukan nama panggilan sebagai seorang pesulap. Di antaranya, cari nama pendek tapi mudah diucapkan. Jika ditulis, mudah dibaca. Jika nama itu kepanjangan, singkat menjadi singkatan. Misalnya, David Copperfield disingkat jadi DC. Deddy Corbuzier disingkat menjadi DC. Davino Calisto disingkat dengan DC juga. David Blaine dengan DB, dan lainnya dan lainnya dan lainnya. Jangan menggunakan karakter yang memiliki vokal yang mirip ketika diucapkan. Contohnya Jasper mungkin akan terdengar seperti Geyser atau Gesper. Nama-nama seperti itu menyebabkan sulit pelafalannya, dan orang harus berpikir dulu untuk membacakan nama Anda. Buatlah nama yang bisa dilafalkan siapa saja tanpa perlu berpikir
apa dan bagaimana itu dibaca. Selanjutnya, bunyi nama itu enak didengar karena akan berhubungan dengan announcer MC. Maka nama yang dipilih harus enak didengar saat MC menyebutkan nama kita. Buatlah nama itu dapat menceritakan sesuatu. Ketika ada seseorang bertanya, mengapa Anda memilih nama itu? Pastikan ada cerita menarik di balik nama tersebut. Contohnya David Copperfield. Namanya diambil dari sebuah buku yang judulnya sama, David Copperfield. Dan buku itu sangat menarik, sehingga mengilhami David Copperfield untuk selalu melakukan aksi-aksinya. Hindari menggunakan nama pesulap yang sudah ada dan terkenal, walau hanya nama belakang saja. Ini akan memberikan dampak beban mental secara tidak langsung kepada kita. Karena, sahabat, apapun yang Anda lakukan pasti akan menjadi bayang-bayang pesulap tenar yang namanya Anda pakai. Apalagi jika Anda tidak memiliki prestasi sehebat pesulap tenar yang namanya Anda gunakan. Ini bisa jadi bahan olok-olok buat Anda. Jangan mencari nama yang terlalu teknis. Nama yang terlalu teknis bukanlah nama yang baik untuk dijadikan sebagai nama pesulap. Misalnya, The Illusionist atau Mentalisionis dan lain-lainnya. Ini akan membatasi segmentasi penonton dan segmentasi pasar kita. Ingat, jangan menggunakan gelar yang justru memiliki kesan bombastis. Harus diingat, pesulap adalah seniman misteri. Dan bahwa gelar dalam dunia seni adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat atau dedikasi dan karya-karya kita sebagai seorang seniman. Dan bukan gelar yang disematkan oleh diri kita sendiri. Gelar maestro, misalnya yang disandang oleh Affandi, adalah gelar kehormatan yang diberikan masyarakat kepada Affandi. Tapi Affandi tidak pernah menulis maestro dalam setiap lukisannya. Gelar yang tak seimbang dengan kualitas diri kita akan menimbulkan antipati masyarakat. Karena akan menimbulkan kesan kita, seniman, pesulap, sombong, dan arogan. Pastikan Anda suka nama tersebut. Hal terpenting dalam memilih nama adalah Anda menyukai nama tersebut. Rasa suka akan membuat Anda bersemangat ketika Anda menyebutkan nama Anda dimanapun dan kapanpun Anda berada. Selain itu, perasaan suka dapat juga mempengaruhi suasana hati ketika Anda mengerjakan sesuatu dalam pekerjaan Anda sebagai seorang pesulap. Pilihlah nama yang tepat, dan Anda dapat melakukan branding yang tepat pula pada diri Anda sebagai seorang pesulap. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan teman-teman tentang bagaimana sebetulnya mencari nama untuk pesulap. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Salam bahagia, salam sejahtera, salam sehat selalu dari saya, Tortor.